selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan sebuah lagu, Tuhan Yesus Baik. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Engkau telah berikan kepada kami sehingga kami bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan kebaktian kami secara online. Kiranya Tuhan berkati kebaktian kami supaya berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Manis Kau Dengar. Teman-teman selamat pagi, Shalom untuk kita semua, selamat Natal dan Tahun Baru juga ya. Teman-teman mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Mari teman-teman kita membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa.
Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau karena hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kiranya Engkau yang kiranya bermurah hati dan menyatakan isi hatimu kepada setiap kami, supaya sungguh Tuhan hari ini kami boleh mempelajari dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang menjadi keinginan Tuhan, kesukaan Tuhan, dan apa yang ada di hati Tuhan, itulah yang hamba-Mu sampaikan kepada teman-teman semua Tuhan. Inilah doa kami Bapa, kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saya memulai khotbah ini dengan sebuah pertanyaan. Mengapa kita harus lahir baru di dalam Kristus? Kenapa Nikodemus, seorang ahli Taurat, seorang yang dipandang oleh masyarakat pada saat itu karena keagamaannya, tidak memahami apa itu lahir baru? Nikodemus malah memahami lahir baru secara harafiah atau secara bahasa biologis, yaitu masuk kembali ke rahim ibu. Teman-teman, hukum Taurat itu sebenarnya hanya mengubah apa yang terlihat, hanya mengubah perilaku kita, hanya mengubah diri kita secara lahiriah. Tetapi hukum Taurat pada dasarnya tidak mengubah kita dari dalam. Hukum Taurat tidak mengubah identitas kita atau status kita sebagai orang berdosa. Oleh sebab itu, kita perlu lahir baru dan dimateraikan oleh Roh Kudus, sehingga kita hidup sepadan dengan kebenaran firman Allah dan dimampukan oleh Roh Kudus untuk melawan keinginan daging kita, dimampukan untuk rajin dan taat beribadah kepada Tuhan, dan dimampukan untuk melawan dosa-dosa favorit kita. Teman-teman sekalian, kelahiran baru di dalam Kristus itu akan menolong kita untuk hidup tidak berbuat dosa. Dengan lahir baru, Roh Kudus akan memampukan kita untuk hidup menurut roh, bukan hidup menurut daging. Teman-teman, lahir baru itu tidak diartikan dalam harafiah atau dalam bahasa biologis, melainkan dipahami dalam arti rohani, yaitu kita bertobat secara hati nurani sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Teman-teman, sesungguhnya kita ini adalah orang yang diberikan kesempatan kedua oleh Allah. Kesempatan yang kita diselamatkan oleh Tuhan dari hukuman kekal dan kematian kekal. Kesempatan itu tidak dapat kita temui di dalam pribadi lain. Kesempatan itu tidak bisa kita bayar dengan kekayaan yang kita miliki. Kesempatan itu tidak bisa didapatkan dari perbuatan baik kita. Tetapi kesempatan itu hanya kita peroleh hanya di dalam Kristus dan hanya dengan percaya kepadanya. Teman-teman, ketika kita memutuskan untuk lahir baru atau bertobat, sesungguhnya di saat itulah kita mengizinkan Allah untuk mentransformasikan hidup kita dan diri kita. Membiarkan Allah untuk mengikis manusia lama kita, mengikis keegoan kita dan keakuan kita. Kita tuh diproses untuk dikuduskan oleh Allah secara terus-menerus di dalam keseharian kita di dalam Kristus. Kita harus meninggalkan kehidupan lama kita, menanggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat, kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar. So, bagaimana respon kita terhadap anugerah keselamatan Allah? Apakah kita memutuskan untuk sungguh-sungguh lahir baru dan bertobat di hadapan Tuhan? Atau kita tidak peduli dengan ajakan dan undangan Allah tersebut? Teman-teman, kita yang menentukan jawaban itu sendiri, dan kita juga yang akan merasakan dampak dari keputusan yang kita buat. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Maha Kasih, kami sudah mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan kami rindu juga Tuhan Engkau menjamah setiap hati kami yang telah mendengarkan firman Tuhan, supaya sungguh Tuhan kami dimampukan dan dikuatkan tekad kami untuk sungguh-sungguh lahir baru di dalam Tuhan, bertobat secara hati nurani kami, meninggalkan manusia lama kami, dan kami mau mengizinkan Roh Kudus untuk berkarya dan bertahta di dalam keseharian kami, di dalam tingkah laku kami, dan di dalam perkataan kami. Inilah doa kami Bapa. Kami rindu sekali lagi firman Tuhan terus tinggal dan bertumbuh di dalam hati kami. Mampukan kami untuk boleh melakukan kebenaran-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, Tuhan Yesus berkati kita.